Walah, Fadlizon kumat lagi menyebut Rizik adalah simbol agama dan harus dirangkul, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Hadiah, Fadlizon ternyata berulah lagi. Setelah beberapa pekan tak terdengar nyinyirannya, kali ini ia keluar goa dan berkotek seperti kelaparan. Dan posting berkoteknya ini mengambil tema Rizik. Zon mengatakan bahwa Rizik ini adalah simbol ulama, lalu meminta pemerintah agar merangkulnya. Lelucon apa-apaan ini Zon? Coba kalau bikin polling di seluruh rakyat Indonesia, apakah Rizik adalah simbol ulama atau kriminal yang diulamakan? Yakin deh, pasti 90% akan menjawab bahwa Rizik adalah kriminal yang diulamakan. Iya kan? Jelas saja Rizik saat ini adalah tahanan, maka bukankah itu kriminal? Tapi pahamlah kalau Zon mengangkat Rizik sebagai simbol ulama karena semua itu untuk urusan politik kekuasaan. Apalagi 2024 tidak lama lagi. Bahkan tahun 2022 tahun depan ini adalah pemanasan yang perlu dikerahkan. Jika masih ada yang percaya bahwa Rizik adalah simbol ulama, berarti tega sekali akal sehatnya dikibulin oleh Zon. Karena ulama yang lebih tawadu, lebih rendah hati, dan lebih beretika ada banyak di negeri ini. Namun sayangnya, orang-orang semacam Fadlizon atau kaum 212 tidak melihatnya sebagai ulama. Padahal keilmuan orang-orang yang benar-benar ulama tentu lebih luar biasa dan bijak bila dibandingkan dengan Rizik yang dulu dengan lantang teriak lonte tanpa merasa risih seperti preman pasar yang cacingan. Ulama itu mengangkat derajat manusia, tidak malah memanfaatkan kedunguan umat untuk menjadikannya sebagai tunggangan. Atau memobilisasi umat yang lugu demi sang bohir yang lagi berburu kekuasaan, demi mengamankan pundi-pundi bisnisnya yang sudah menggurita di seantero negeri ini. Ulama itu mengajak berpikir, memantik akal agar berpikir sehat, sehingga bisa memajukan negeri ini, bisa mengurangi ketimpangan sosial, bahkan bisa terhindar dari bahaya-bahaya seperti bahaya predator seks yang terlaknat itu. Namun sayangnya, gerak dan pemikiran ulama sejati senantiasa dibendung oleh para politikus busuk seperti si Zon ini. Fadlizon kan penggemar komunis, pernah berziarah ke makam tokoh komunis di Soviet kan? Maka apakah pemikiran komunis yang ada dalam pemikiran Zon ini adalah dasar dalam melihat Rizik sebagai simbol ulama yang sering menghina orang lain, bahkan menghina presiden sebagai simbol negara? Maka jangan-jangan maksud Fadlizon bahwa Rizik adalah simbol ulama versi komunis. Berdasarkan pemikiran Zon sendiri, ulama itu adem loh, keras atau tegas sesuai tempatnya, bukan keras pada orang yang seharusnya tidak dikerasi, hanya karena memakai sorban dan gamis lalu dengan mudah disebut ulama. Terlalu dungu seseorang kalau menilai Rizik sebagai simbol ulama hanya berdasarkan sorban dan gamisnya. Padahal si Heri Hirawan laknat itu juga dengan tampilan ustadz ternyata adalah predator seks, telah menghancurkan masa depan anak-anak perempuan yang jadi korbannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ulah para dedengkot kadrun ini yang disupport oleh politikus busuk seperti Zon, telah banyak mengacaukan kehidupan sosial umat. Lalu imbasnya orang-orang jadi parno dengan Islam atau disebut Islamofobia. Bahkan keluar semua hadis-hadis yang dinilai sebagai ajaran murni. Atau kadang muncul komentar begini, gak heran kalau Islam begitu, tuh ajaran memang begitu, lihat tuh ayatnya dan hadisnya. Para provokator mengambil kesempatan ini untuk memainkan api perdebatan antara agama-agama. Maka secara tidak langsung, Rizik dan para predator seks bertopeng agama itu, serta para kadrun telah berusaha menjauhkan orang dari Islam, atau mengundang para provokator bidang agama. Apalagi Rizik dan kelompoknya mengklaim sepihak bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, dan karena Nabi suci maka dirinya juga suci. Maka karena itulah ia berhak dihormati, apalagi masanya banyak. Nah, disinilah setan pensiun dan tertawa-tawa saja, karena telah ada orang yang menggantikannya dalam membuat kekacauan di kehidupan masyarakat, bahkan lebih setan dari setan. Bahkan dalam komunis Tarekat Alawiyah, dominasi Rizik dan gengnya semakin menyingkirkan para habaib yang selama ini adem cara dakwahnya. Ideologi 212 tampaknya telah merusak komunitas tarekat ini. Lalu, umat para habaib ini pun akan senantiasa mendengar ceramah-ceramah yang kasar ala bahar. Maka enggak rusak tuh otak para jemaah lugu yang mendengarkannya. Apalagi jemaah muda yang masih labil, bisa dengan mudah terombang-ambing dan akhirnya rela menjam kaki bahar yang arogan itu. Bahkan, juga ada yang begitu konyol mau mengorbankan nyawa melawan petugas. Perjuangan apa ini? Padahal banyak ulama yang mesti dibela agar menampilkan Islam yang ramah, bukan Islam yang keras dan doyan mengkafirkan umat lain.
atau bahkan mengharamkan ucapan selamat Natal. Rizik ini tidak layak dipanggil Habib sih. Ada banyak ulama seperti Quraisy Shihab yang justru layak dipanggil Habib. Maka ketika Nikita bilang kepada Rizik adalah tukang obat, maka rasa-rasanya sih itu akibat dari apa yang selama ini Rizik lakukan. Dan Rizik tak akan pernah berhenti apa yang sudah mulai dilakukannya. Apalagi disupport dari para politikus busuk. Maka Rizik akan terus ngegas demi para bohirnya. Karena mungkin bagi Rizik, bohirlah yang memberinya banyak fasilitas yang banyak. Bukan ulama dari ulama yang sesungguhnya, karena ulama sejati tidak akan pernah kaya, karena memang tidak mengejar kekayaan. Maka karena itulah Rizik dengan mudah bisa terbang ke Saudi dalam jangka waktu yang lama. Bukankah itu semua biaya dari para bohirnya? Jadi bagaimana bisa Rizik dirangkul oleh pemerintah kalau senantiasa melawan pemerintah? Bahkan menista ideologi Pancasila, dan juga Rizik telah berteman akrab dengan tersangka pengacau Farid Ogbah. Maka dengan rangkulan apa untuk merangkulnya? Cocoknya sih rangkulan teknik triangle cook, seperti membayangkan Pak Prabowo merangkul dengan cekikan Fadlizon. WKWKWK. Begitulah gerak. Horor, sumur resapan Anies kian makan korban. Ditulis oleh Anto Cahaya, thecwar.com. Permasalahan sumur resapan program unggulan Anies Baswedan di DKI Jakarta kian timbulkan masalah di sana-sini. Maksud dan tujuan sumur resapan faktanya tidak sesuai dengan harapan seperti yang Anies sampaikan di hadapan warga Jakarta ketika kampanye. Dulu memang terlihat sangat manis sekali, apalagi disisipi kata Sunnatullah yang nampak Islami untuk meyakinkan warganya. Melalui tangkapan kamera mereka nampak terkagum-kagum atas kata kalimat Anies yang sepertinya wangi membumi dalam memberikan teori. Tapi itu dulu, rekaman video pidatonya yang semangat berapi-api masih dapat dilihat di YouTube. Terlihat dengan sadis nan sinis, Anies menyentil cara Jokowi dan terutama Ahok sebagai lawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 saat itu dalam mengatasi banjir. Seolah cara Anies yang paling epik dan warga harus memilihnya. Sebetulnya sumur resapan bukan era Anies Baswedan saja. Di era Jokowi juga sudah ada, hanya saja cara eksekusi Anies dan Jokowi beda, seperti bumi dan juga langit. Mengapa sumur resapan era Gubernur Jokowi tidak bermasalah dan terbilang sukses mengurangi dampak genangan banjir? Dulu Jokowi membuat sumur resapan di kawasan hijau yang memang paling pas dan tepat untuk dibuat, bahkan kedalamannya mencapai 60 meter. Jokowi bukan tipikal seorang pemimpin yang bossy, hanya duduk di belakang meja dan cukup menerima laporan anak buah. Tidak, Jokowi bukan tipe seperti itu. Ia akan ikut terjun dan mengawasi setiap proyek yang telah ia canangkan. Itu tergambar jelas sampai detik ini, ketika Jokowi menjadi seorang presiden, bersama salah satu menteri terbaiknya yaitu Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR. Presiden kerap meninjau proyek-proyek yang sedang dibangun sampai akhirnya diresmikan. Perhatikan, ia akan mengawal proyek tersebut. Bahkan, tidak segan kadang Presiden berpanas-panasan, berhujan-hujanan, nyemplung ke sawah, ke ladang, ke laut, bahkan jongkok bersama Menteri PUPR untuk sekedar mengecek kualitas infrastruktur yang sudah dikerjakan. Jarang pemimpin yang mau seperti ini, apalagi seorang presiden yang notabene orang nomor 1 di Republik ini. Ya, karena memang wataknya Presiden Jokowi demikian. Mari perhatikan, dulu awal-awal Presiden Jokowi sering dikatakan pencitraan, dan sekarang bagaimana? Yang mengatakan pencitraan rupanya capek sendiri, kalah dengan fakta. Mereka terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya hanya nyinyir saja. Selama ini Presiden tidak peduli, yang penting kerja, kerja dan kerja. Kepentingan rakyatnya jauh lebih utama daripada memikirkan para pembencinya. Lantas, bagaimana dengan Anies Baswedan? Jika dibandingkan Jokowi antara bumi dan langit, Anies Baswedan hanya pandai memoles dan juga ngeles. Ia bukan seorang eksekutor, tapi seorang konseptor. Tapi faktanya konseptor yang buruk. Salah satunya yang kadang bikin kesel publik, yaitu kaitannya dengan sumber resapan itu. Di era Anies, sumber resapan menjadi malapetaka. Bahkan sudah berubah menjadi ranjau darat bagi rakyat, dan ini bisa menjadi teror dan juga horor.
Bagaimana tidak? Sumur resapan Anies bukan dibangun di kawasan hijau seperti Jokowi, tapi era Anies malah sebagian besar dibangun di trotoar dan juga bahu jalan. Akibatnya, jalan jadi pecah-pecah usai dibuat sumur resapan. Selain itu, kebanyakan antara penutup sumur resapan dan aspal juga tidak rata, sehingga banyak pengguna jalan yang menghindarinya. Jalan yang rusak akibat sumur resapan kemudian ditutup kembali dengan cara diaspal di atasnya lalu kembali dilubangi. Jadinya gali lubang tutup lubang berulang kali. Akhirnya menjadi meme di sudut-sudut ruang maya. Fix, jika sumur resapan Anies Baswedan yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar itu sama sekali tak memberikan dampak positif bagi banjir di Jakarta, tapi malah sebaliknya mendatangkan masalah baru. Jauh dari kata kalimat Anies yang mengatakan, saya biasa menyelesaikan masalah, bukan umbar masalah. Lainnya sumur resapan Anies timbulkan masalah dan umbar masalah. Maka tidak heran jika kemudian sumber resapan untuk anggaran tahun 2022 sudah tak ada lagi. Ya, semestinya demikian. DPRD DKI Jakarta bukan sekelompok keledai yang mau jatuh ke lubang yang sama, bukan? Sumber resapan Anies Baswedan bisa dikatakan hanya buang-buang duit rakyat. Ulangi. Hanya buang-buang duit rakyat. Satu sisi jadi bom waktu dan mencelakai warga ibu kota. Akhirnya terbukti, diberitakan sumur resapan di kawasan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini jebol dilewati mobil. Apakah harus menunggu korban lebih parah lagi? Via Twitter pada Rabu 8 Desember 2021, seorang warga bernama Arnold Mamesa melaporkan peristiwa ini ke pemerintah kota Jakarta Selatan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta, hingga ke Gubernur Anies Baswedan. Lapisan atas sumur resapan itu jebol, terlihat yang beton juga luluh lantak amblas ke bawah. Arnold Mamesa menyebut ini sebagai tragedi. Kejadian di atas jelas memalukan, menandakan juga pekerjaan sumur resapan Anies Baswedan asal-asalan tidak melalui kajian terlebih dahulu. Itu baru mobil pribadi. Bagaimana jika kendaraan yang jauh lebih berat? Seharusnya Anies Baswedan rajin turun ke jalan lakukan pengecekan, fokus benahi Jakarta dengan kesungguhan. Jangan hanya pamer ini itu mengejar panggung saja di ruang-ruang tertutup dengan sorotan lampu yang gemerlap. Soal di atas bukan masalah kecil, itu masalah besar yang harus segera dievaluasi secara total. Jika tidak dalam waktu dekat akan kembali terjadi, dan apakah harus menunggu dulu ada korban nyawa? Pada akhirnya Pemprov DKI Jakarta hanya pandai menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Celakanya DPRD DKI Jakarta yang semestinya memelototi eksekutifnya, sepertinya lemah di kungkung kepentingan politik. Untuk sebuah proyek yang tak seberapa saja banyak timbulkan keruwetan yang tiada tara. Sampai pusing rakyat Indonesia membaca, melihat, dan menonton birib badut. Tak terbayang bagaimana jika ngurusnya atau diberi tanggung jawab mega proyek yang bertaraf nasional. Jika untuk perkara kecil saja tak mampu dikerjakan dengan baik, bagaimana juga diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ini harus menjadi perhatian rakyat Indonesia. Dan rasanya sudah sangat sering semesta seperti sedang memberikan tanda murni tanpa rekayasa. Kita akan menunggu apa solusi Anies Baswedan soal sumur resapan yang timbulkan kontroversi ini. Apakah akan tetap mengkambing hitamkan pelaksana proyek seperti yang kerap kita baca selama ini? Dan jangan harap warga DKI Jakarta akan mendengar dari mulut Anies Baswedan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ia telah ciptakan. Anies Baswedan bukan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi Wali Kota Surakarta itu, atau seorang Ganjar Pranowo yang mau berjiwa besar dan merendahkan hatinya memohon maaf jika terjadi permasalahan di wilayahnya. Bagaimana menurut Anda?